Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak viewers, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, dengan channel saya yang menarik, walaupun mungkin sebagian mungkin anggapnya tidak menarik, tapi bagi eh, saya akan membagikan sesuatu, ilmu, bukan giveaway. Giveaway-nya nanti ya, kalau mungkin subscribernya udah makin nambah ke angka 500 atau 1000 gitu. Oke, para viewers, apa kabar? Semoga para viewers selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berdoa ya sama-sama. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, para viewers, udah lama ya saya tidak memberikan video atau konten materi, ya dikarenakan sedang sibuk-sibuknya kegiatan saya akhir-akhir ini. Maka itu mungkin baru kali inilah saya membuat video terbaru. Oke, langsung aja. Baiklah, para viewers, kali ini saya akan membahas lanjutan materi tentang penelitian sejarah. Jadi materi kelas 10 ini saya lanjutkan ya, jadi ada 2 bagian. Yang pertama nanti bisa viewers lihat di linknya, nanti akan saya berikan. Dan tentunya jangan lupa untuk klik komen, like, and subscribe, serta kritik dan sarannya untuk mengembangkan channel ini. Oke, baiklah, kita mulai saja. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fakta sejarah. Nah, fakta sejarah ini kan dilihat ada berdasarkan sifatnya, tapi nanti lihat di linknya aja ya, itu lebih lengkapnya. Saya cuma ngasih pengantarnya aja ini. Oke, fakta itu kan ada yang keras, lunak, referensi, serta opini. Kalau keras ya kebenarannya sudah diterima secara umum, sedangkan lunak masih terbuka untuk diperdebatkan. Ya kayak misalnya contoh kayak bulan September. Mungkin G30S ya, contoh ya. Ya itu masih banyak perdebatan-perdebatan mengenai peristiwa tersebut. Mungkin kalian bisa nonton filmnya atau cari referensi tentang peristiwa G30S. Kemudian yang lunak, yang inferensi, sebuah ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Jadi ini antara penggabungan fakta dengan opini. Sedangkan kalau opini sendiri kan pendapat pribadi yang tidak berdasarkan atas pendapat umum. Dalam artian mungkin opini cenderung tidak begitu ilmiah, karena biasanya kan bicara fakta kan kita bicara sesuatu bukti yang komprehensif. Salah satunya itu. Itu mengenai fakta. Lanjutnya kalau berdasarkan bentuk, ya bentuknya ada yang sosiofek mengenai keadaan sosial, zaman, bahkan sistem kemasyarakatan. Sebagai gambaran, mungkin di antara para viewers ini juga mempertanyakan apa ya, istilah kaum rebahan itu. Kenapa disebut istilah kaum rebahan? Itu bisa dikatakan sebuah sosiofek, ya itu sosiofek. Kenapa? Karena melihat keadaan sosial sekarang yang dimana generasi muda tuh lebih suka menggunakan istilah-istilah yang menurut mereka itu sesuai dengan zaman. Makanya kalau kita perhatiin juga kan candaan orang tuh ada yang bisa diterima orang, ada yang tidak. Karena apa? Dilihat dari konsumennya. Konsumen atau yang hidup pada generasi tersebut. Kemudian kalau mentifek ini pikiran dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Misalnya gadget dan lain sebagainya itu jadi sebuah mentifek. Sebagai gambaran, mengapa Cina begitu dominasi dalam teknologi? Ya, karena dia bisa menggambarkan suasana pikiran dan sikap. Jepang pun juga sama seperti itu. Itu contohnya. Sedangkan artefak ini adalah benda-benda peninggalan masa lampau. Walaupun benda-benda peninggalan masa lampau itu tidak hanya terpaku dengan arca, candi, dan sebagainya. Nokia 3310 saya bercontoh adalah bentuk benda peninggalan masa lalu. Kenapa? Karena tidak semua orang pada era modern seperti sekarang mempunyai handphone tersebut, karena itu sudah muncul sejak tahun 2000-an awal. Jadi itu adalah handphone yang paling laku, paling istilahnya paling wah dan advance pada eranya. Tapi kalau di era sekarang ya itu menjadi benda peninggalan masa lampau. Walaupun mungkin masih ada orang yang menggunakannya. Atau contoh lainnya seperti mobil. Mungkin para sultan ya, para sultan itu kan hobi pastinya dengan benda-benda peninggalan masa lalu, yaitu mobil-mobil antik. Maka tak heran orang yang hobi dengan mobil antik sesungguhnya identik dengan orang kaya, gitu kan? Orang kaya. Gitu. Kenapa?
Ya, karena itu suatu hal yang bersejarah. Apalagi mobil tersebut punya nilai sejarah tersendiri. Itu gambarannya, oke? Jadi kalau kita bicara konteks artefak itu tidak hanya kaitannya dengan candi, bangunan, arca dari batu, tanah liat, sebagainya. Benda-benda yang pernah muncul dalam sejarah itu bisa dikatakan sebagai artefak. Kalau kita melihatnya dari konteks hari ini. Makanya kan benda-benda yang ada pada hari ini kan merupakan representasi dari artefak yang sudah ada di masa lampau. Gitu. Oke, lanjut. Nah, para viewers sekalian, kita masuk kepada penelitian sejarah membahas tentang pemilihan topik. Pemilihan topik, kenapa pemilihan topik itu penting? Karena ya melakukan penelitian ya kita harus punya topik. Jadi konsep topik pemilihan topik ini dalam materi ini yang saya sampaikan ini tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tapi menyinggung tentang aspek umum. Kenapa? Karena kalau misalnya para viewers ingin melanjutkan misalnya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti universitas, entah itu D3, diploma D4, kemudian S1, S2, S3, pasti nanti tugas akhirnya berhubungan dengan topik. Mengapa? Karena membahas tentang apa yang ingin kita kaji atau yang ingin kita teliti. Seperti itu. Oke. Lanjutnya, apa saja sih kriteria pemilihan topik dalam penelitian sejarah? Ini kita baru ditebalkan ke sejarah. Walaupun sesungguhnya ini bisa berlaku juga ke ilmu-ilmu lain ya, tapi ini campur ya antara umum dengan khususnya. Hybrid dong kalau gitu. Sorry, geser ya. Kalau agak pusing, mohon maaf. Geser atas saja. Sorry ya. Kalau agak pusing para viewers. Oke, syarat pemilihan topik adalah salah satunya manajeable topik. Maksudnya sesuai dengan latar belakang pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan. Garis besarnya adalah kemampuan. Kita punya nggak kemampuan itu? Atau latar belakang? Misalnya kalau kita ambil contoh di universitas ya, misalnya S1, ingin membuat skripsi. Kalau misalnya contoh seorang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial misalnya, meneliti tentang saya rasa itu agak terlalu berlebihan. Kenapa? Teori kuantum itu kan identik dengan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Salah satunya itu. Walaupun perlu dikaji adalah aspeknya apa yang mau diteliti dari kuantum tersebut, apakah teorinya atau bicara tentang sejarah pengembangan ilmunya. Kalau bicara sejarah pengembangannya berarti ya bisa masuk dalam sejarah. Salah satunya itu. Dan yang jelas kalau bicara manajeable topik maksudnya adalah kita bisa mengukur diri sejauh mana kemampuan kita dalam melakukan penelitian. Itu gambarannya. Oke. Nah, berikutnya obtainable data. Data ya, obtainable data. Ini maksudnya mempertimbangkan tentang sumber. Sumber maksudnya apa? Bahasa di universitas biasanya disebutnya sebagai referensi, literatur, ataupun lain sebagainya. Tapi kalau dalam sejarah, ketersediaan data misalnya dari perpustakaan, arsip dokumen, bahkan sumber lisan itu mempertimbangkan keadaannya. Contoh, kalau dalam membuat biografi misalnya, riwayat hidup orang, contoh kayak biografinya siapa ya? Oh, Habibie misalnya. Kemungkinan kita punya hambatan. Hambatannya adalah soal sumber lisan, karena beliau sudah meninggal. Tapi ada juga orang yang melakukan penelitian ketika atau membuat biografi, namun sumber utamanya masih hidup. Jadi datanya mungkin bisa lebih kuat karena pelakunya masih ada. Itu. Kemudian bicara teknik pengumpulan data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data serta lokasi penelitian. Ini adalah suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam melakukan penelitian. Tidak hanya dalam sejarah, tapi dalam ilmu-ilmu lain. Misalnya ada seorang mahasiswa misalnya ingin meneliti tentang kebudayaan lokal. Misalnya kita ambil contoh di Sukabumi, ingin meneliti tentang masyarakat atau kampung adat Cipta Gelar misalnya, atau Baduy misalnya kan. Ya, untuk mengetahui itu bagaimana? Ya, kita harus ke sana. Ke sana maksudnya apa? Karena itu ada sumbernya. Bagaimana daerah Kampung Cipta Gelar itu bisa swasembada pangan, kemudian swasembada energi pula, bahkan memiliki namanya stasiun TV sendiri. Nah, loh,
Itu kan daerahnya kan di daerah kaki Gunung Halimun Salak kan. Kok bisa bikin stasiun TV untuk komunitas mereka? Ya, itu yang harus ditelusuri secara langsung. Kita tidak bisa hanya melalui apa ya, bukti-bukti sekunder, tapi harus primer langsung ke sana. Seperti itu yang dimaksud dengan ketersediaan data. Kemudian significance of topic memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jelas. Semua penelitian-penelitian itu harus memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau manfaat secara praktisnya juga. Manfaatnya apa? Ya, contoh misalnya yang berminat mengambil ilmu sosial atau sosiologi atau sebagainya, kita ambil contoh apa ya? Oh, sosiologi misalnya. Eh, ingin meneliti tentang fashion misalnya atau pola komunikasi ya, pola interaksi masyarakat di era tahun misalnya 2010 atau 2000-an, itu perkembangannya seperti apa. Jadi dari situ kan bisa dilihat ada manfaat nggak? Tentu saja ada, terutama bagi orang yang memiliki kepentingan-kepentingan atau yang berkecimpung dalam dunia komunikasi. Salah satunya itu. Oke, interested of topic sesuai dengan minat dan ketertarikan ya, bukan ketertarikan peneliti. Ya, minatnya apa? Misalnya kalau dalam sejarah mungkin ada kelas saya yang minat tentang sejarah militer atau bicara sejarah batik atau sejarah lokal atau sejarah kedaerahan ya sebutannya. Itu juga menjadi clue untuk pemilihan topik. Misalnya ada yang ingin meneliti tentang sejarah Depok. Oh ya, Depok itu sejarahnya seperti apa misalnya. Oh, Depok itu adalah suatu lokasi wilayah tanah swasta itu yang dimiliki oleh Cornelis. Kemudian eh, diberikan kepada para budak-budaknya gitu. Maka adalah istilah Belanda Depok. Nah, itu bisa jadi karena apa? Tertarik. Kenapa disebut ada istilah Belanda Depok dan sebagainya? Atau kenapa ada istilah orang Baduy? Walaupun orang Baduy agak enggan disebut orang Baduy. Maunya disebutnya orang Kanekes ya. Seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan ya. Silahkan tulis kolom komentarnya aja. Apabila ada kekeliruan silahkan kalian isi di kolom komentar. Oke, itu pemilihan topik. Lanjut, masih soal pemilihan topik. Sorry, geser. Seorang peneliti itu tentunya akan bekerja dengan baik apabila ada ketertarikan, passion, gairah itu maksudnya gairah. I'm so ya nggak usah dipikirin. Sesuai dengan keahlian, passion itu harus sesuai dengan keahlian. Maksudnya apa? Kalian punya keahlian, punya passion atau ketertarikan, apapun yang dilakukan tuh bisa kayak hobi pak. Iya, hobi pun juga biasanya mengarahnya ke sana ke passion. Oleh karena itu pemilihan topik sebaiknya didasarkan pada dua kedekatan tersebut, yaitu passion dan keahlian. Karena apa? Ya bisa dikatakan saling berhubungan ya, namun abaikan saja yang tadi karena saya lupa. Kedekatan emosional sama intelektual. Sama ya? Maaf kalau misalnya saya membuat para viewers agak bingung. Oke, kedekatan emosional, kedekatan intelektual, maksudnya apa? Kalau emosi yang jelas seberapa tertarik kita dengan seberapa kita memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya. Seperti itu. Maka tak heran ada peneliti yang membuat penelitian yang tidak jauh di mana dia tinggal atau dia beraktivitas. Contoh, di tempat saya bekerja ada satu kelompok meneliti tentang bank sampah. Why? Kenapa bank sampah? Karena di sekitar tempat tinggalnya ada bank sampah, tapi mereka ingin tahu sebenarnya bank sampah ini fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat dan juga lingkungan, seperti itu. Itu gambaran aja. Kemudian intelektual, pemilihan ini berdasarkan wawasan yang dimiliki. Makanya sebagai peneliti kita juga harus memiliki wawasan yang luas. Artinya rajin membaca, walaupun membaca itu tidak harus dengan benda-benda cetak atau misalnya buku dan sebagainya, tapi kita bisa mencari jurnal-jurnal atau buku-buku yang beredar di dunia maya atau e-book. Namun yang jelas dalam menambah wawasan kita harus bisa memilah mana yang
wawasannya ini sesuai dengan kaedahnya. Jadi ibaratkan kita belajar eh, tidak hanya membahas kulitnya, tapi kita juga tahu inti dari apa yang ingin kita pelajari. Salah satunya. Mengapa? Ya, seperti yang para viewers tahu, banyak hoax saat ini, di mana hoax itu antara hoax dengan fakta itu berbeda, gitu loh. Kalau fakta kan ya benar-benar terjadi. Kalau mungkin saya kutip ya kata-kata dari seorang dari tokoh sejarah pada era Hitler, Joseph Goebbels pernah bilang seperti ini. Kebohongan yang akan disiarkan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Iya, itu yang sedang terjadi di kita, masyarakat kita saat ini, di mana masyarakat kita cenderung percaya hoax mengenai A, B, C, D, E dan sebagainya tanpa memikirkan ini benar nggak ya, ini benar nggak ya, dan lain sebagainya. Ya contoh kalau misalnya ini para viewers yang mungkin masih jauh misalnya lihat IG ya kan, misalnya nyari IG-nya siapa nih, Anya Geraldine misalnya kan, nyari IG Anya Geraldine, kemudian cari search, muncul, oh ternyata banyak. Nah, kira-kira mana yang asli nih? IG-nya Anya Geraldine. Nah, dari situ kan kita harus teliti gitu loh. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar atau tidak. Gitu. Jadi kembali lagi soal pemilihan topik, yang perlu ditingkatkan adalah selain mengenai kedekatan emosional serta intelektual atau kemampuan dari peneliti. Seperti itu ya para viewers. Jadi ketika kita meneliti, kita harus menyadari sejauh mana kemampuan kita dan sejauh mana kedekatan emosional kita atau passion kita mengenai apa yang ingin kita teliti. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, dalam sejarah ada tahapan-tahapan penelitian yang disebut, mungkin ini hampir mirip ya dengan ilmu-ilmu lain, tapi dengan deskripsinya mungkin agak sedikit berbeda. Oke, jangan pada ngantuk ya. Lihat muka saya aja. Muka saya glowing kan? Oke, iklan. Oke, kita kepada pengumpulan sumber, heuristik. Heuristik ini adalah tahapan dalam penelitian sejarah yang mencari data atau sumber sejarah dalam penelitian. Setelah tema kita dapat, nah misalnya kita meneliti tentang saya nggak nyari sejarah politik deh, nyari sejarah yang agak ringan. Odading. Oke, orang penasaran, Odading viral dan sebagainya, tapi tidak banyak yang tahu asal muasal Odading itu dari apa. Nah, disitulah mungkin ada yang tertarik, Odading. Kita cari referensinya. Sebenarnya nih benda ini, makan ini asalnya dari mana dan asalnya dari mana dan sejak kapan ada gitu kan. Itu bisa jadi gambaran. Ya, salah satunya kita mencari referensi. Referensi yang diperlukan untuk mengetahui asal muasal makanan tersebut. Itu. Atau mungkin Coca-Cola. Asal muasal Coca-Cola itu bagaimana? Kok bisa jadi minuman yang terkenal dan sampai-sampai rahasia ramuan Coca-Cola itu disimpan dalam berangkas yang dalam imajinasi kita mungkin nonton SpongeBob di mana Mr. Krabs menyimpan rahasia Krabby Patty dalam sebuah botol gitu kan. Tapi dijaga ketat itu gambarannya. Lanjut. Keberhasilan pencarian sumber ditentukan oleh wawasan, ya kembali lagi keahlian peneliti mengenal sumber yang diperlukan dan keterampilan dalam penelusuran sumber tersebut. Ini erat kaitannya dengan apa? Dengan permasalahan dalam pengumpulan sumber. Salah satunya adanya keterbatasan, misalnya menguasai bahasa sumber. Bahasa sumber maksudnya apa? Apakah sumber tersebut bahasa Indonesia? Kalau mungkin orang Indonesia dapat sumber bahasa Indonesia mungkin mudah. Tapi bagaimana ketika kita mentop ya nggak ada bahasa Indonesia, ternyata sumber apa yang kita teliti itu ternyata hanya tersedia di bahasa Inggris, bahkan bahasa Belanda misalnya. Mau tidak mau kan kita harus menerjemahkan itu. Nah, hambatannya apa? Hambatan berikutnya ketika kita menguasai adalah interpretasi dari bahasanya. Ingat, menginterpretasi bahasa itu tidak segampang kita mengartikannya melalui Google Translate, tidak.
karena memiliki makna yang beda. Kayak misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja kan punya logat atau ya grammar yang berbeda-beda antara eh, Inggris Amerika, Inggris UK dan lain sebagainya seperti itu. Itu kemampuan yang menjadi keterbatasan kita dalam menguasai sumber bahasa. Makanya saran saya para viewers, cobalah untuk belajar bahasa-bahasa asing, ya terserah bahasa apa aja gitu kan. Jangan bahasa jangan bahasa rabbit gitu kan. Bahasa rabbit yang kayak gimana Pak? Gitu kan. Tapi orang ngerti gitu. Oke, lanjut. Permasalahan berikutnya adalah nggak semua orang bisa mengakses. Iya, apalagi kalau misalnya kita meneliti tentang sejarah militer ataupun sejarah suatu perusahaan, belum tentu lembaga tersebut memberikan akses untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Makanya kan solusinya kita bisa berkunjung ke Arsip Nasional, walaupun ke Arsip Nasional pun juga belum tentu datanya bisa dibuka karena ada ketentuannya di mana data itu bisa dibuka atau diakses. Seperti itu. Termasuk juga perusahaan. Mungkin kalau ada yang ingin meneliti perusahaan-perusahaan besar kayak saya punya rekan meneliti tentang Bluebird gitu kan. Dia bisa karena dia punya orang yang bekerja di dalamnya atau ada kerabatnya yang bekerja di sana dan meminta akses tersebut dan diberikan. Itu gambarannya aja. Makanya kan tidak semua itu bisa diakses. Kemudian sumber masih dikategorikan tertutup ya, mungkin sumber-sumber rahasia atau istilahnya dokumen negara ya. Kayak misalnya dokumen negara itu nggak semuanya bisa diakses karena ada tahun-tahun tertentu di mana dokumen itu bisa dibuka. Saya ambil contoh. Di era Donald Trump, pemerintah Amerika itu baru membuka dokumen tentang kasus pembunuhan John F. Kennedy. Tapi sayangnya itu tidak semua. Nah, kenapa? Karena 10% dokumen sisanya itu tetap ditahan, tidak boleh dibuka sampai mungkin ya 10 tahun, 20 tahun. Yang jelas sumber tersebut mungkin masih sensitif bagi sekarang, mungkin masih sensitif ataupun masih bisa dikatakan akan memancing ya, mancing keributan atau kontroversi seperti itu. Kemudian ada juga hambatannya permasalahan dalam pengumpulan sumber khususnya dalam sejarah nih ya. Tentunya biasanya usianya tua. Misalnya kayak kertas dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang meneliti tentang sejarah ekonomi Indonesia tahun 1950, mau tidak mau kan kita harus nyari referensi selain primer ada sekundernya, yaitu surat kabar. Dan tidak semua surat kabar itu utuh. Karena kan bahan dasarnya kertas yang lama-kelamaan dia menjadi lapuk dan hancur. Dan itu rentan. Gitu. Kemudian banyak sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan. Nah, ini hambatannya. Karena tidak semua para peneliti bisa membaca tulisan tangan orang yang mereka teliti. Termasuk ya saya. Mungkin tidak semua orang-orang atau rekan-rekan kerja saya bisa membaca tulisan tangan saya ataupun murid-murid saya. Seperti itu. Oke? Oke, ini adalah beberapa permasalahan dalam pengumpulan sumber. Nah, setelah heuristik, kita melakukan verifikasi. Verifikasi ini adalah kritik sumber. Verifikasi di sini maksudnya adalah suatu proses menguji keaslian. Apakah itu asli atau enggaknya? Namun kritiknya ini terbagi dua, antara ekstern dan intern. Kalau kritik ekstern bicara tentang otentik waktu, misalnya penanggalan, pembuatan, atau pembuktian keaslian dalam arti mungkin kertasnya ini bahannya dari apa, apakah ini sudah ada atau sesuai dan sebagainya, atau tintanya juga bisa dilihat. Atau contoh paling gampang, saya seorang petrolhead juga, bisa dikatakan demikian. Dimana ketika kita dihadapkan misalnya dengan mobil-mobil antik, yang paling sulit adalah membuktikan keasliannya. Apanya? Bodinya. Bodinya ini mungkin pernah di repaint atau pernah nabrak atau tidak, ya itu namanya kritik. Ibaratnya gitu aja. Apakah misalnya mungkin dari viewers suka hobi mobil, saya contoh mungkin Corolla atau Kijang ya. Kijang itu banyak serinya. Jadi ketika ada orang yang menjual Kijang Grand Extra 18, harus tahu dulu dia komponennya apa aja. Salah satunya dia punya tachometer. Kalau misalnya ada bilang
jual Kijang Grand Extra 18 misalnya, nggak ada takometer, nah itu bukan. Berarti itu sudah masuk dalam kategori kritik ekstern yang dilakukan oleh para pedagang atau konsumen, seperti itu. Kemudian ada kritik intern. Kritik intern di sini maksudnya kredibilitas, menentukan sifat, menyoroti pembuat sumbernya, bahkan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Jadi ini kepada isi. Kalau ekstern ini kepada, mungkin kalau saya gambarkan ekstern ini kepada fisik, ekstern ini kepada fisik, kalau intern secara internalnya atau isinya, seperti itu. Oke? Oke, baiklah para viewers, mungkin sampai sini aja dulu pembahasan saya mengenai penelitian sejarah sampai tahap verifikasi. Nanti dalam video berikutnya saya akan masih melanjutkan video ini karena mungkin masih agak panjang ya. Kalau terlalu panjang kan kasihan juga para viewers mungkin agak ngantuk dan sebagainya atau kurang asupan dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan bagi lagi ke dalam part berikutnya. Jadi inilah pembahasan saya tentang penelitian sejarah mengenai sumber atau kritik atau verifikasi. Banyak yang taunya ya. Oke, baik. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sampai bertemu lagi dalam konten-konten saya berikutnya. Harap bersabar. Mungkin jika COVID ini berakhir, saya akan membuat konten-konten yang menarik untuk para viewers tonton. Oke, tetap semangat, tetap positif, dan apa ya? Ya sudah. Yang penting jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.